Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Halo anak-anak bapak semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada pagi hari ini, insya Allah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk lebih hikmatnya belajar kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Alhamdulillah, dengan doa yang hikmat yang telah kita baca, semoga doa itu Allah ijabah untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini Allah masih sehatkan badan kita, Allah masih kuatkan diri kita untuk dapat hadir bersekolah pada pagi hari ini. Maka untuk pelajaran kita pagi hari ini, adapun tujuan pembelajaran kita ada beberapa poin. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal, lita'arafu dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengungkapkan perasaan mengenal, pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai pemeluk agama yang berbeda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya dengan benar. Yang kelima, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat meyakini bahwa keragaman sebagai sunnatullah dengan benar. Yang keenam, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Anak-anak bapak sekalian, coba amati gambar berikut ini. Kita lihat, dari keempat gambar ini menunjukkan bahwa keragaman itu bisa menyatukan kita semuanya. Walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, dalam konteks di luar ibadah, kita bisa saling membantu, kita bisa saling bekerja sama, dan kita juga bisa saling bermain. Contoh gambar pertama, ini menunjukkan bahwa setiap kita, apapun bentuk agama kita, keyakinan kita, dalam konteks kita hidup bermasyarakat, hidup di lingkungan tempat tinggal kita, kita bisa saling tolong-menolong,
seperti membersihkan perkarangan rumah kita. Coba kita lihat gambar berikutnya. Kita bisa bermain walaupun berbeda agama. Kita bisa saling membantu. Kita bisa saling berbagi. Itulah ilustrasi dari gambar yang ada. Berdasarkan gambar yang sudah kita lihat tadi, maka pertanyaannya, pernahkah kalian melakukan seperti tampak pada gambar tersebut? Bisakah kalian seperti itu? Saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun, mesti berbeda keyakinan. Ketahuilah anak-anakku sekalian, Indonesia adalah negeri yang majemuk, terdiri atas beragam suku, adat, ras, budaya, dan agama. Kebudayaan sendiri merupakan ciri khas dari setiap suku bangsa di Indonesia. Keragaman merupakan kenyataan yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Dan keragaman tersebut adalah sunnatullah. Jadi pelajaran kita di poin yang pertama di bab 3 ini adalah poin A, keragaman sebagai sunnatullah. Coba kita lihat lagi gambar berikut ini. Ini menunjukkan perbedaan antar budaya, antar agama, dan antar suku. Kalau kita bertanya, pernahkah kita melihat? Tentu kita pernah melihat. Anak Bapak pasti sudah pernah melihat di media sosial. Ada yang punya TikTok, ada yang punya Instagram, ada yang punya YouTube, atau yang melihat di televisi bahwa begitu banyaknya keragaman di negara tercinta kita Indonesia ini. Keragaman ini haruslah kita bingkai dalam sebuah persatuan dan kesatuan, karena keragaman ini sudah barang pasti merupakan ketetapan yang sudah Allah gariskan. Sebagai seorang Muslim, kita harus memaknai keragaman ini sebagai bentuk kita menunjukkan bahwa walaupun kita berbeda, tetapi di dalam kita berinteraksi, berteman, kita harus menunjukkan sikap saling toleransi. Kita menghargai siapapun teman, apapun bentuk sukunya, apapun jenis agamanya, kita harus menghargai mereka dan tidak boleh ada istilah bullying terhadap ajaran agamanya, terhadap bentuk adat kebiasaannya. Itulah yang harus kita maknai keragaman sebagai sunnatullah. Anak-anakku sekalian, keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunnatullah. Karena Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya, dan lain-lain. Tujuan Allah menciptakan keragaman adalah supaya manusia saling mengenal atau lita'aruf. Poin berikutnya yang akan coba kita bahas adalah ajaran kebaikan dari agama Islam dan selain Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Ajaran dalam kebaikan Islam sangat banyak, di antaranya saling tolong menolong. Kemudian toleransi antar agama. Toleransi artinya sikap atau sifat toleran. Toleran memiliki arti bersifat atau bersikap menenggang. Dalam artian kita menghargai, membiarkan, dan membolehkan pendapat, pandangan kepercayaan, dan lain sebagainya yang berbeda dengan kita.
Setiap agama mengajarkan toleransi. Namun, toleransi dalam Islam adalah toleransi dalam hal sosial kemasyarakatan, bukan dalam hal akidah, keimanan dan ibadah. Berikutnya, contoh sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan agama. Yang pertama, kita tidak boleh mengganggu umat agama lain ketika mereka beribadah. Yang kedua, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk menganut agama kita. Yang ketiga, tidak mencela dan menghina agama orang lain dengan alasan apapun. Selanjutnya, contoh sikap toleransi atau menghargai dan menghormati perbedaan agama. Yang pertama, berteman dengan semua orang tanpa membedakan agama, ras, suku, dan budaya. Yang kedua, senantiasa membantu teman yang berada dalam kesulitan meskipun berbeda agama. Yang ketiga, bekerja sama atau bergotong royong apabila tetangga akan merayakan hari raya. Adapun kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda agar mereka saling mengenal, karena berbeda merupakan sunnatullah dan hal yang harus disyukuri. Sikap saling menghormati, toleransi, dan menerima perbedaan merupakan sikap terbaik untuk membangun kebersamaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden kita yang keempat, yaitu Bapak Abdurrahman Wahid, jika kamu memusuhi orang yang berbeda agama dengan kamu, berarti yang kamu pertuhankan itu bukanlah Allah, tapi agama. Dan pembuktian bahwa kamu mempertuhankan Allah, kamu harus menerima semua makhluk, karena begitulah Allah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah materi kita pada pagi hari ini sudah cukup kita jabarkan panjang lebar. Semoga ini dapat memberikan sebuah pelajaran untuk kita bahwa keberagaman itu harus kita terima. Dan keragaman itu harus kita maknai sebagai sikap kita untuk saling menghormati, saling menghargai di antara sesama. Dan kita akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.